Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan dalam kajian kita, dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk amal ibadah kita diterima olehnya. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan. Yang ada hanyalah keimanan, tauhid yang benar, yang jauh dari kesyirikan. Itulah yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman, tanpa mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kembali kita membahas tentang al-usul as-sittah, ya, 6 dasar pokok atau 6 pokok yang mesti kita miliki, 6 landasan yang mesti kita fahami di dalam beragama. Sesungguhnya 6 ini telah dijelaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 6 ini sungguh berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh orang. Makanya beliau menulis tentang al-usul as-sittah. Seharusnya 6 ini menjadi bagian kehidupan, menjadi amaliyahnya, menjadi pegangannya dan tuntunannya. Tapi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan wa min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat aneh, kata beliau, bahwa 6 pokok ini tidaklah dipakai dan tidaklah diamalkan oleh manusia, bahkan yang banyak melanggarnya adalah azkiya al-alim wa uqala bani Adam, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, ya, dari golongan umat ini. Tapi kemudian apa yang mereka pahami dari 6 ini tidaklah mereka lakukan, kecuali hanya sedikit dari sekian banyak orang yang memahaminya dengan baik. Oleh itulah kita harus mempelajarinya, 6 pokok ini, 6 dasar ini, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar dan kita memiliki landasan yang kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada pertemuan sebelumnya, ikhwah fillah rahimakumullah, sudah kita jelaskan al-aslul awwal. Dasar yang pertama. Kita ulangi sedikit lagi sehingga menyambung apa yang sudah kita bahas. Ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdah. La syarika lahu. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Ini dasar yang pertama. Al-aslul awal, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdah. La syarika lahu. Mengikhlaskan agama kita hanya untuk Allah semata tanpa ada kita mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ini dasar yang pertama. Dasar inilah yang harus kita pahami. Apapun ketaatan, ibadah yang kita lakukan, pokoknya dasarnya, landasannya adalah mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Falaisal muhim anna al-insana yasum wa yusalli wa yuksir minal ibadat." Tidak penting, kata beliau, bahwa manusia itu puasa, bahwa manusia itu salat, bahwa manusia itu memperbanyak ibadah-ibadah. Bukan hanya sekadar itu yang terpenting. Ibadahnya banyak, Pak. Salatnya Masya Allah terjaga. Ibadah-ibadah yang lain tidak putus. Bukan hanya itu yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah al-muhim, kata beliau, al-ikhlas. Yang menjadi hal yang penting dari seluruh ibadah itu, landasannya apa? Al-ikhlas. Jadi kalau ada orang mengatakan, Masya Allah ibadahnya rajin, Alhamdulillah. Salatnya Masya Allah berjamaah, Alhamdulillah. Sedekahnya tidak putus. Menuntut ilmunya rajin. Nah, dari semua yang sudah kita sampaikan itu, yang paling penting adalah al-ikhlas. Sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'adamil ikhlasi. Amal yang sedikit, ikhlas karena Allah, lebih utama, lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak ikhlas. Jelas kaidahnya? Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Faqalilun mal ikhlas, amal yang sedikit tetapi dia ikhlas karena Allah, khairun, lebih utama, lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak ada keikhlasan dalam beramal. Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, falau annal insana yusallil laila wan nahara, seseorang kalau salat malam atau mungkin salat di siang hari, wa yatasaddaqu bil amwal, dia bersedekah, wa ya'mal a'mal, dan dia melakukan amal, lakinna biduni ikhlasin fala faidata fi amalih. Semua yang dilakukan itu, ikhwah fillah, dari ibadah-ibadah dan ketaatan yang berbagai macam bentuk dilakukan tanpa keikhlasan, fala faidata fi amalih. Apa artinya? Tidak ada faedah dalam beramal. Makanya subhanallah, keikhlasan ini penting. Para ulama menulis bab al-ikhlas di dalam kitab-kitab mereka. Mengutamakan niat di dalam beramal. Memperhatikan suasana hati di dalam melakukan ketaatan. Dan ingat ikhwah fillah, amalan kita sangat bergantung kepada suasana hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, wa in saluha saluhal amalu kulluh, kalau yang daging ini baik maka baiklah seluruh amal, wa in fasadat, kalau dia rusak, fasadal amalu kulluh, maka rusaklah seluruh amal. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Al-qalb,
Makanya suasana hati itu perlu kita jaga di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, hati itu merupakan hal yang paling pokok, hal yang paling penting di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, seluruh amal yang dikerjakan tidak ada keikhlasan di sana, la faidata fi amali, tidak ada gunanya. Li'annahu la budda min al-ikhlas, karena amal itu wajib ya dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah. Apa sih makna ikhlas? Dari tadi kita bicara ikhlas. Al-ikhlasu huwa tarkus syirki wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan, kemudian kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Wala ahad yastahiqul ibadah mahma balagha minal kamali wa minal fadl illallah. Tidak ada satu pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah kita berikan kepadanya. Tidak ada satu pun yang berhak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun sampainya derajatnya sudah menjadi derajat yang paling mulia di sisi Allah, tetap tidak berhak mendapatkan ibadah kita. Hatta al-malaika, malaikat tidak boleh kita berikan ibadah kita kepada malaikat. Hatta al-anbiya, sampai para nabi sekalipun tidak berhak mereka untuk mendapatkan ibadah kita. Ya, bayangkan, lal malaikatul muqarrabun, tidak malaikat yang dekat dengan Allah, walal anbiya, dan juga tidak para nabi, walal rasul, juga tidak para rasul, walal awliya was salihun, dan juga tidak para wali dan orang-orang saleh. Ya, wa hadha huwal asal. Inilah yang menjadi dasar utama kita. Wala yatahaqqaqu hadzal asal illa bi tarki syirki billahi azza wa jalla. Tidak akan terwujud dasar utama ini tanpa kita meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang mencampurkan antara ibadahnya untuk Allah dengan kesyirikan, fahadha amaluhu habitun, seluruh amalnya berguguran. Amalnya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Berguguran, seluruh amalnya itu tidak akan memberikan faedah baginya di hari kiamat kelak. Ikhwa fillah rahimakumullah. Maka Syekh Shalih Fauzan melanjutkan penjelasan ini. Wa ammal ladzi yukhlisu 'amalahu lillahi azza wa jalla. Adapun orang-orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah, fahadha huwa sa'id, maka termasuk orang yang paling bahagia. Kalau ingin tahu siapakah orang yang paling berbahagia, orang yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalnya cuma sedikit saja, maka dia orang yang paling bahagia. Fa qalilun minal amali ma'al ikhlas fihi al-khair. Bahwa sedikit amal yang disertai dengan keikhlasan, maka amal itu memiliki banyak kebaikan. Dan keikhlasan, ikhwah fillah, adalah tanda an-najah, tanda keselamatan. Orang yang ikhlas lillahi azza wa jalla, maka selamat. Orang yang tidak, maka tidak akan selamat. Contohnya mana? Hadisul bitaqah, yang sering sudah kita bahas. Di dalam satu kartu yang tertulis la ilaha illallah, di sini dijelaskan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki di hari kiamat kelak diperlihatkan seluruh amal kepadanya, tertulis dalam sijilnya, ya. Kemudian setiap catatan amal dia sejauh mata memandang, penuh dengan kemaksiatan, berisi dengan dosa-dosa, kemungkaran kepada Allah. Tudha fihi sijillat wa haziz sijillat fi kiffah. Ditaruhlah nanti saat catatan keburukannya ini dalam timbangan. Wa tudha hadhil bitaqah allati fiha la ilaha illallah, dan kemudian kartu yang tertulis la ilaha illallah yang pernah ia ucapkan ditaruh pula dari sisi sebelahnya. Maka kemudian Allah menyuruh timbang. Setelah ditimbang, maka kalimat yang tertulis
la ilaha illallah itu lebih berat dari maksiat-maksiatnya. Makanya saya katakan, orang-orang yang memiliki keikhlasan, maka dia akan selamat di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah dalam ibadah dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita kokohkan iman kita, amal kita ya sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ikhlas. Inilah yang disebut dengan keikhlasan itu, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, tidak hanya sekedar ucapan. Ya, wa inna maqala 'arifan bi ma'na. Hendaklah kita mengetahui makna keikhlasan itu. Mu'taqidan bima dallat alai, kita meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat ikhlas itu. Lakinnahu mata qabla an yatamakkan minal amal, tetapi dia meninggal sebelum dia melakukan amal. Fa kaifa billadhi 'indahu a'malun katsiratun salihatun wa khalisatun liwajhillahi azza wajalla. Kalau orang tadi, Pak, dia mengatakan la ilaha illallah ikhlas lillah, tetapi dia meninggal sebelum memperbanyak amal, apalagi kaum muslimin, kaum muslimat yang melakukan kebaikan yang sangat banyak, amal saleh yang beragam, dan kemudian sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tinggal kita menjaga ini, jaga keikhlasan kita. Semangat sudah ada, alhamdulillah, ngaji masya Allah tabarakallah, rajin beribadah, baik itu ibadah zahir dan batin sudah dikerjakan, tinggal kita menjaga keikhlasan kita. Orang tadi tidak sempat beramal, maksiatnya sangat banyak, tapi pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah, ikhlas, yakin karena Allah. Allah akhirnya memberikan kepadanya ampunan, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Berbahagialah kita, berbahagialah orang-orang beriman, berbahagialah seluruh ya umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk ya berjuang di dalam keikhlasan, sehingga Sufyan ats-Tsauri mengatakan ma alastu syai'an ashaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat bagiku untuk aku obati ya melainkan niat, untuk dijaga niat itu. Karena bisa jadi niat itu berubah-berubah dia. Ya, hati kita ini sebagaimana hati kita juga berbolak-balik. Niatnya pertama karena lillah, maka kemudian ya bisa berubah ya karena yang lainnya. Tidakkah ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang sangat masyhur, seseorang yang datang pergi ke sebuah negeri yang jauh di sana dengan tujuan karena Allah semata, sampai Allah mengutus malaikat berubah menjadi manusia, sehingga terjadi dialog antara dia dengan hamba Allah tersebut. Kemana engkau nak pergi? Aku pergi ke tempat fulan di negeri itu. Lalu ditanya, adakah maslahat duniawi yang engkau ingin dapatkan? Adakah hak dia yang engkau ingin tunaikan? Ataukah ada sesuatu yang engkau dapatkan dari dia? Kata dia, tidak ada, kecuali saya datang menemuinya karena cinta saya kepada dia karena Allah. Ikhwan, ini amal mulia ini. Pernahkah dalam hidup kita berusaha mencontoh amal ini? Berkunjung kepada saudara kita karena Allah menyuruh, Rasul menyuruh kita lakukan. Pernahkah kita melakukan itu sekali dalam seumur hidup kita? Berkunjung kepada seseorang bukan ada urusan masalah duniawi, bukan karena ada manfaat yang ingin kita dapat, karena Allah semata. Aku mencintainya karena dia orang beriman. Lakukan ini minimal satu kali dalam hidup. Ya, jangan hanya karena ada datang kalau ada keperluan, ya kan? Jangan. Tapi berusahalah kita untuk mendapatkan keikhlasan ini, dan berusahalah untuk berjuang serta mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan dasar yang pertama, lalu kemudian dia mengatakan wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku, menjelaskan lawan dari keikhlasan itu adalah kesyirikan, ya kan?
Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, diddut tauhidi asyirku billahi azza wa jal. Lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Lawan dari iman apa? Lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari iman, iman bang. Orang bermukmin lawannya, kufur. Tauhid lawannya syirik. Iman lawannya kufur. Gitu kan? Kufur. Jadi iman, ya orang beriman lawannya adalah kekufuran. Tauhid lawannya harus kita pahami itu. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, diddut tauhid, lawan dari tauhid itu apa? Asyirku billahi azza wa jalla. Maka kita jangan ya sering diulang-ulang nanti dalam kajian kita kata syirik. Ya semoga kali dengar telinga kita betul-betul bisa menerima dengan ya memahami dengan baik. Ya, ini syirik tahu kaji bu ya kemana kan? Enggak, kita harus mempelajari ini, ya mempelajari apa saja kesyirikan dan bahaya kesyirikan agar selamat hidup kita. Amal kita Pak, banyak pun kalau kita melakukan kesyirikan tidak akan ada gunanya. Mau kita seperti itu? Enggak mau. Amal kita ingin diterima Allah, syaratnya bersihkan tauhid kita dari kesyirikan, sudah buang. Ya. Fatauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu apa ikhwah fillah? Mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Wa syirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Memberikan ibadah kita selain kepada Allah, itu namanya syirik. Pokoknya ibadah yang diberikan untuk Allah itulah yang benar. Kalau ibadah itu sudah dilencengkan selain untuk Allah, itu namanya syirik. Contoh disebutkan oleh Shalih Fauzan, kadzabah, menyembelih. Sembelihan ibadah apa bukan? Sembelih itu adalah ibadah. Ayam yang disembelih atas nama Allah halal dia. Yang tidak disebut dengan nama Allah halal. Jadi makan juga dong. Makanya kalau ada kawan-kawannya yang ngaji nih, ya kalau antum ada yang punya usaha ayam potong, alhamdulillah. Datang kita sama dia. Sama dia kita beli ayam. Joleh, yang sembahyang, ya kan? Salat, ya tauhidnya benar. Ketika menyembelih baca nyata apa dengan baca kan? Saya di Pekanbaru terkadang, "Bang, jangan lupa baca bismillah." Saya sampaikan tuh. "Iya, Pak," katanya. Saya tidak takut marah juga dia. Saya ingatkan. Ya terkadang kan orang kesibukan langsung aja pisaunya langsung sambil mokok ya. Betul itu. Saya bilang, "Bang, baca bismillah, Bang." Karena belum jumpa sama saya tempat ya pemotongan yang sudah ngaji lah bahasa kita ya, yang betul-betul sudah tauhidnya benar. Tapi saya ingatkan, Muslim Bang? Iya Muslim. Ya. Jangan lupa baca bismillah. Karena akibatnya fatal. Az-zabah itu adalah ibadah. Sembelihan itu ibadah. Maka sembelihlah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau menyembelih untuk si fulan, ya penjaga gunung, kemudian penjaga laut, nah itu sudah mulai itu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ harus kita jauhkan. Jelas ya? Wan nazar, nazar juga ibadah. Nazar tidak boleh kita berikan kecuali untuk Allah. Tidak boleh. Nazar atas nama fulan, tidak. Kita nazar lillahi azza wa jalla. Tidak boleh untuk yang lain. Doa apalagi? Doa itu kata Nabi, mukhul ibadah. Intinya ibadah itu ada pada doa. Bahkan para ulama mengatakan pada doa itu ada nilai-nilai tauhid yang sangat dalam. Karena ketika orang berdoa kepada Allah, dia yakin ada zat yang mendengarkan dan mengabulkan doanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allah murka kepada orang yang tak pernah berdoa. Bayangkan Pak. Allah marah kepada orang yang tak meminta kepadanya. Jangan pernah bosan minta kepada Allah. Ya, jangan pernah bosan. Karena Allah sangat senang
apalagi hambanya yulihuna fil ibadah, yulihuna fid du'a, apalagi hamba itu betul-betul memelas kepadanya, meminta dengan penuh rintihan, dia menangis bahwa dia yakin dialah zat yang mengabulkan, mendengarkan, memberikan. Oh, di situ bahwa doanya akan lebih aula untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, al-istighatha, istighatha, minta tolong dan seterusnya, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, semuanya tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jelas ya ikhwah fillah? Ya, apalagi ibadah yang lain yang hanya untuk Allah saja, tidak ada yang lain. Jangan dilakukan ibadah itu melainkan hanya untuk Allah semata. Kalau kita berikan kepada yang lain, hadza huwa syirik. Inilah kesyirikan. Dia ibarat racun yang meracuni makanan kita, yang asalnya baik, tapi kalau sudah dikasih racun, ibaratnya kita akan menelan akibatnya. Kita akan mati atau mungkin kita pingsan. Maka itulah ibadah itu kalau dilakukan tidak untuk Allah, tidak akan ada faedahnya kepada yang melakukannya. Wasyirkul maqsudu huna asyirku fil uluhiyah. Yang kita bicarakan di sini adalah kesyirikan dalam bab al-uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma asyirku fil rububiyah fa hadza ghairu mawjudin fil ghalib. Adapun syirik di dalam bab rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi yang mengurus urusan alam ini, itu jarang pada umumnya orang selamat bab ini. Tetapi pada urusan ibadah orang sangat sering terjebak dan salah di situ. Jelas ya? Kita lihat penjelasan lebih dalam. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati itiraran." Secara umum umat ini baik itu dari zaman dahulu sampai sekarang, pada umumnya bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka meyakini tauhid rububiyah itu. Meyakini Allah yang mencipta seluruh alam ini. Tidak ada yang mengingkarinya. Kalaupun ada itu sedikit dibandingkan dengan jumlah yang sangat banyak ini. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, ma'annahu ya'tarifu bihi fil batin li'anna al-iqrara bihi daruriyun fal jami' ya'rif anna hadzal khalq wa hadzal kaun la budda lahu min khaliq. Orang secara fitrah mengetahui itu. Kalau alam ini semuanya ada pencipta. Pada umumnya orang tahu semua. Bahkan orang-orang kafir pun mereka meyakini hal itu, ya. Apa dalilnya? Sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyindir bahwa am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ini adalah bahwa sebuah penguatan dari Al-Quranul Karim tentang segala sesuatu ini pasti ada penciptanya. Tidak ada yang wujudnya ada tanpa ada pencipta. Tidak ada. Semua pasti ada yang menciptakan. Siapa menciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Fal iqrar bi tauhid rububiyyati daruriyun wa fitriyun lakinnahu la yakfi. Catat baik-baik ini. Ketika orang sudah meyakini Allah pencipta langit dan bumi, itu sudah bagus, tapi belum sampai pada tingkat yang kita inginkan. Belum cukup orang hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Lam yakfil musyrikina iqraruhum bihi kama fil Quran. Ya, orang-orang musyrikin sama meyakini Allah sang pencipta. Al-Quran menjelaskan dengan wadih, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya siapa pencipta mereka, mereka berkata apa? Allah. Tapi keyakinan mereka tentang Allah yang mencipta langit dan bumi tidak serta-merta menjadikan mereka menjadi muslim. Pertanyaannya, apakah orang kalau sudah meyakini yang mencipta langit dan bumi maka disebut dengan muslim? Tidak. Belum. Karena orang musyrikin pun ketika ditanya mereka menjawab Allah, dan
mereka tidak menjadi muslim. Ya. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, kapan seseorang ya disebut muslim, meyakini Allah pencipta langit dan bumi, dan kemudian dia memberikan ibadahnya kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tanamkan akidah itu dalam diri kita, anak-anak keturunan kita. Jauhkan di dalam pemahaman ini pemahaman yang salah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang benar. Ya, apa yang disampaikan oleh para ulama kita di dalam makna kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab melanjutkan pembahasannya, wa qauni aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asal. Al-Quran sangat banyak menjelaskan dasar keikhlasan dalam beragama. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam penjelasan. Bikalamin yafhamuhu abladul amah. Penjelasan Al-Quran itu sangat mudah dipahami sampai orang-orang yang paling bodoh pun bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bagian ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Boleh tak? Perintah Allah boleh tak? Nah, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Hadza kalamun, hal hadza kalamun ghamid. Apakah ini perkataan yang samar-samar? Tentu jawabannya tidak. Makanya jelas ya ikhwafillah ya, kalau ada orang mengatakan misalnya kemarin terjadi di mana? Daerah Kampar Kiri ya, menyembelih kepala kerbau, kemudian dijadikan sebagai wasilah agar negeri ini selamat, kampung ini selamat, dan seterusnya. Terus ada yang mengatakan, lihat dulu niatnya. Lihat dulu niatnya. Kalau niatnya karena Allah, itu tidak syirik. Betul? Lihat dulu niatnya. Itu sudah jelas bahwa hal melakukan itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, jelas wala tusyriku bihi syai'a. Ini adalah larangan yang sangat mudah dipahami. Al-awam yafhamunahu. Orang awam pun bisa memahami itu. Tidak ada sedikit pun di situ keraguan. Perintahnya jelas, larangannya jelas. Yafhamuna min hadhil ayati al-amru bil ibadah. Ya, dipahami dari ayat ini perintah untuk ibadah. Wan nahyi ani syirki. Ya, dan larangan melakukan kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, meskipun mereka ini tidak belajar. Baca Al-Quran, lihat artinya. Bisa dia pahami secara jelas, walaupun dia tidak sampai ya di bangku kuliah S1, S2, S3. Ya'rifuna hadha min lughatihim. Mereka faham dari bahasa mereka. Hazi ayatun wahidatun wal Qur'anu mamlu'atun min mithla hadha. Ini baru satu ayat, dan Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang bicara seperti ini. Perintah ibadahnya jelas, larangannya jelas. Bahkan orang awam pun bisa memahaminya tanpa perlu duduk di bangku sekolah. Paham orang. Oleh ikhwafillah rahimakumullah. Hadhil ayat, ya, ayat-ayat seperti ini, yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha, mereka baca, mereka ulang, lakin la yufakkiruna fiha. Kenapa sih orang melakukan kesyirikan? Dia baca Al-Quran, dia bahkan khatam Al-Quran, tapi apa? Dia tidak memikirkannya dan tidak mengambil faedahnya. Allah katakan, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bi syai'an, jangan kalian syirikan Allah dengan satu apapun. Tapi apa mereka mengatakan?
ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Dalam ungkapan mereka dalam doa-doa mereka. Ya Ali, ya Husain, ini siapa biasanya? Orang-orang Syiah. Itu jelas, Pak. Tidak bisa dibantah itu ucapan mereka itu. Di 10 awal bulan Muharram, itu mereka, ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain. Ini apa namanya? Yang disuruh bukan ya Ali, ya Husain. Yang disuruh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya kan? Yang disuruh adalah ya Al-Jabbar, ya Razak, ya Qadir, bukan ya Abdul Qadir, ya Al-Jilani, bukan. Tapi yang disuruh adalah ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin. Itu yang disuruh. Makanya ketika kita memanggil Allah dengan namanya, itulah disebut dengan apa? Dengan tauhid. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yasrakhuna wa yasihun, mereka dengan suara yang keras, ya Ali, ya Husain, ya Abdul Qadir, dan seterusnya. Wa yunaduna bi'ala aswatihim, mereka menggunakan suara yang paling keras, ya fulan, ya fulan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Bahkan mendatangi kuburan, ya fulan, sudah meninggal. Ya kan? Sudah meninggal. Masih minta lagi kepada dia. Kenapa bisa orang melakukan itu? Karena tauhidnya enggak benar, Pak. Tauhidnya tidak betul. Masih minta kepada yang sudah meninggal dunia. Masih minta tolong kepada yang sudah meninggal dunia. Meminta kepada yang hidup saja enggak semua dapat, apalagi minta kepada yang sudah mati. Minta kepada yang hidup saja enggak semua kita dapatkan. Ya kan, enggak semua kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi yang sudah meninggal dunia. Nabi jelas-jelas telah mengatakan kalau orang sudah meninggal dunia terputus segala amalnya. Justru dia yang butuh didoakan. Terkadang diresmikan pula, dibuat acara, dibuat tenda, ya kan? Makan bersama di situ. Bisu ya fulan, semuanya. Datang ke kuburan itu syariatnya mendoakan mereka, bukan meminta tolong kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Masih ingat kisah Ali yang sering saya ulang di sini juga kajiannya. Ketika Ali melewati kuburan, dia berhenti menangis mengatakan, ya ahlad diyar, wahai penghuni tempat ini, mal khabar indakum, apa berita kalian? Apa berita kalian? Wal khabaru indana, kata Ali, berita yang bisa kami sampaikan ke kalian ada 3. Yang pertama, rumah kalian yang besar sudah ditempati oleh orang. Istri yang kalian tinggalkan pun telah dinikahi oleh orang lain. Harta yang kalian usahakan selama hidup pun telah bagi oleh orang. Wallahi, kata Ali bin Abi Thalib, andaikan mereka bisa bicara hari ini, mereka akan mengatakan, ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in mengajarkan kita untuk ke kuburan. Meminta itu tidak ada. Justru kita mendatangi ahli diyar, ahli kubur, mendoakan mereka yang ada di sana. Itu sunnahnya. Iwa fillah rahimakumullah. Wa hadzal ladzi, kata Syekh Shalih Fauzan, yunadil mayyit, yang memanggil-manggil si mayit, wa yasrukhu rubbama annahu yahfadzul Qur'an bil qira'atis sab' awil 'ashr. Ya, mungkin dia hafizal Quran dengan riwayat-riwayatnya. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir yuqimuhu iqamatis saham. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ya'tani bi hurufihi wa yudhi'u hududahu. Ya, dia hanya memperhatikan huruf-hurufnya, tetapi dia tidak memperhatikan isinya dan batasan-batasannya. Yaqul Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, Al-Quran kulluhu fit tauhid. Kalau ingin bertanya, apakah referensi utama
tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'anul Karim. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruh isinya tentang tauhid, ya. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi, ya, bisa isinya berupa perintah beribadah kepada Allah, wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun, atau isinya apa? Bayanun li jaza ahli tauhid, ya, bayan penjelasan balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Wa jaza ahli syirki, dan balasan juga kepada pelaku kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram, atau isi Al-Quran itu berupa hukum tentang halal dan haram. Wa hadza min huquqit tauhid, dan ini semua adalah hak-hak tauhid. Makanya kata Ibnu Qayyim, seluruh Al-Quran itu isinya tauhid. Wa imma, ya, qasasun anir rasul wa umamihim, atau kisah-kisah tentang rasul dan umat-umat mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumat, apa yang terjadi antara mereka para nabi dengan kaum mereka dengan permusuhan. Wa hadza jazaa'u tauhid wasyirik, dan ini adalah balasan tauhid dan syirik. Fal Qur'anu kullu tauhid, Al-Quran itu seluruhnya adalah tauhid. Ajarkan ke anak kita, nak, kalau belajar Al-Quran berarti kita belajar tauhid, nak, min awwalihi ila akhirih. Wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Tapi yang paling aneh, Al-Quran dibaca, Al-Quran dikhatamkan, tapi kemudian kesyirikan tetap dilakukan. Wa yaqulun, mereka berkata, kata Shalih Fauzan, la ilaha illallah. Mereka berkata la ilaha illallah wa la ya'maluna biha. Tapi anehnya mereka ini tidak mengamalkan konsekuensinya. Hum fi wadin, mereka berada pada satu lembah, wal Quran wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Al-Quran dan seluruh isinya dan kalimat la ilallah di tempat yang lain pula. Ya. Innama hiya alfazun ala lisani faqat. Sangat disayangkan hanya, ya, kalimat-kalimat yang hanya diucapkan oleh yang kita inginkan, Pak, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar tauhid menjadi pakaian kehidupan kita. Jangan ayat Al-Quran itu di satu lembah, kita berada di lembah yang lain. Jangan kalimat la ilaha illallah itu menjadi, ya, satu kalimat yang agung, berada di lembah yang lain, kita pun berada di lembah yang tidak dipakai dalam kehidupan. Ini orang banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian tidak diamalkan. Baik, kita salat, ya, kemudian insyaallah kita lanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan kitab insyaallah. Wallahu taala alim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.